Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar aparatur sipil negara atau rekrutmen untuk menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. Nah, jadi silahkan disimak videonya dengan baik rekan-rekan ya. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Sebelum kita ke info hari ini, kita menyimak bersama info di hari Rabu. Info terbaru dari Kemenpan RB soal usulan formasi CPNS dan P3K 2023. Jadi ingat rekan-rekan ya, ini informasi terkait CPNS dan P3K tahun 2023. Honorer jangan kaget katanya. Kira-kira apa rekan-rekan ya? Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan info terbaru soal usulan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Kemenpan RB menyatakan mulai memproses rekan-rekan ya, usulan formasi CPNS dan P3K 2023. Menurut Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Abbas Subagja, saat ini tengah dilakukan proses validasi terhadap usulan kebutuhan kementerian, lembaga dan daerah yang sudah masuk. Karena kita ketahui rekan-rekannya, memang kalau tidak salah itu jadwalnya sampai dengan 30 April kemarin pengusulan formasi melalui aplikasi informasi untuk P3K dan CPNS 2023. Jadi di sini dikatakan lagi validasi sementara berjalan. Jadi sudah dilakukan validasi untuk melihat kesesuaian antara nama jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatannya alias tempat tugasnya nanti. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang diusulkan? Menurut dia, proses tersebut tentu dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian analisis jabatan atau ANJAP dan analisis beban kerja atau ABK dengan peta jabatan yang ada dan telah ditetapkan oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Mengenai instansi pusat dan daerah yang belum mengajukan usulan kebutuhan CPNS dan P3K 2023, ABA dengan tegas menyatakan tidak diberikan formasi tahun ini. Nah, jadi rekan-rekan sekarang tugasnya adalah mencari tahu daerahnya atau instansinya apakah sudah mengusulkan atau tidak. Nah, karena di sini berdasarkan pernyataan dari Bapak Abbas Subagja bahwa dengan tegas menyatakan tidak diberikan formasi tahun ini jika memang ada pusat dan daerah, maksudnya instansi yang belum mengajukan usulan. Nah, siapa yang dirugikan adalah honorer yang ada di daerah tersebut. Menurut Aba, Kemenpan RB sudah memberikan waktu yang cukup panjang bagi instansi untuk mengajukan usulan kebutuhan ASN 2023. Nah, di sini dikatakan sampai saat ini tidak ada perpanjangan waktu. Usulan formasi ditenggak sampai 30 April 2023. Kita tahu hari ini sudah tanggal 4 Mei dan tidak ada informasi terkait perpanjangan usulan formasi melalui aplikasi informasi rekan-rekannya. Jadi jadwalnya tetap sampai dengan 30 April. Dia pun menjelaskan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Bapak Abdullah Aswar Anas nomor B521 sekian yang tertanggal 14 Maret yang lalu sudah memberikan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi setiap instansi. Nah, jadi ini sudah dilayangkan suratnya sudah sangat lama rekan-rekan ya. Bisa dikatakan itu di pertengahan Maret. Aba menyatakan instansi yang tidak menyampaikan usulan sampai 30 April otomatis tidak bisa melaksanakan pengadaan CPNS dan P3K. Nah, sangat miris rekan-rekan ya. Lebih lanjut dikatakan instansi yang belum mengajukan usulan formasi rata-rata karena terkendala anggaran. Anggaran ini menjadi salah satu syarat utama dalam pengusulan kebutuhan CPNS dan P3K. Karena buat apa juga diangkat menjadi aparatur sipil negara jika tidak digaji atau sekedar mendapatkan NIP saja kan percuma juga rekan-rekan ya.
Usulan kebutuhan CPNS dan P3K tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun di sini ada pengecualian rekan-rekan ya. Ada pengecualian yaitu untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan tidak adanya perpanjangan waktu ini membuat honorer was-was. Mereka khawatir bila formasi yang diajukan minim. Kami khawatir formasi untuk tenaga teknis administrasi minim, padahal Kemenpan RB tidak melarang untuk mengusulkannya. Ini disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Sohiruddin Amto. Dia menambahkan jika usulan formasi untuk teknis administrasi tidak maksimal, otomatis banyak yang dicari lagi tahun ini. Nah, jadi ini merupakan informasi yang kurang baik juga bagi teman-teman yang lagi menonton video ini jika memang instansinya tidak mengajukan formasi. Nah, seperti ada komentar di video admin sebelumnya, katanya admin selalu mempost yang baik-baik saja. Nah, jadi di sini sudah muncul informasi yang tidak baik. Jadi harapan rekan kita yang komen itu sepertinya langsung dijabah. Nah, ini informasi yang kurang baik. Jika instansinya, ingat ya, jika instansinya tidak mengusulkan. Oke, selanjutnya kita ke informasi yang hari ini. Nah, kebetulan informasi di hari ini, Kamis 4 Mei, inilah jeritan guru honor K2 yang direspon Menteri Anas. Aturan kelulusan P3K direvisi. Nah, karena banyak juga yang mengeluhkan terkait hal itu, rekan-rekan ya. Oke, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mendengar jeritan para guru honorer K2 terkait penentuan kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemerintah bakal merevisi aturan penentuan kelulusan seleksi P3K. Alhamdulillah kalau direvisi rekan-rekan ya. Menteri Anas mengaku sudah meminta Badan Kepegawaian Negara untuk membuat simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dalam seleksi P3K. Nah, ini juga kita sudah share informasinya rekan-rekan ya. Bisa dicek di video sebelumnya terkait adanya revisi tentang passing grade. Nah, di situ dikatakan bahwa ada ada masukan-masukan dari berbagai pihak. Nah, di sini dan juga bukan cuma passing grade-nya rekan-rekannya, bahkan dikatakan juga afirmasinya. Jadi ini hal yang penting buat rekan-rekan ketahui terkait adanya revisi tersebut. Oke, kita lanjut saja. Jeritan guru honor K2, memang sesaat setelah pengumuman kelulusan P3K guru tahap 2 pada 2021 silam, banyak honorer negeri kecewa. Pasalnya meski nilai tes mereka melampaui passing grade, tetapi tersingkir oleh guru swasta yang bersertifikat pendidik atau berserdik. Pada seleksi P3K guru 2020 tahap 2, banyak guru honorer kalah telak dengan guru swasta berserdik, kata anggota Dewan Pembina Perkumpulan Honor K2 Indonesia, yaitu Ibu Titi Purwaningsi. Titi mengungkapkan banyak guru honorer K2 yang lulus passing grade. Sayangnya mereka kalah ranking dengan guru berserdik. Nah, katanya kalah ranking lagi rekan-rekan ya di tahap kedua pada tahun 2021 yang lalu. Hal yang membuat Titi prihatin dari laporan guru honor K2, nilai passing grade kompetensi teknis mereka lebih tinggi dibandingkan peserta berserdik. Nah, padahal yang berserdik itu pada tahun 2021 mendapatkan nilai full rekan-rekan ya, nilai 100%. Ini menyebut banyak peserta berserdik nilai teksnya di bawah 100 poin, sementara honor K2 di atas 200. Coba bandingkan nilai murni kompetensi teknis honor K2 sebanyak 255 poin, guru swasta 70. Nah, namun lanjutnya ketika hasil diumumkan, yang lulus adalah guru swasta. Meskipun tadi nilainya cuma 70, sebab mereka memiliki afirmasi kompetensi teknis menjadi 500 poin. Karena mereka memiliki serdik. Sedangkan guru K2 hanya mendapatkan afirmasi 125 poin. Sehingga bila diakumulasi totalnya hanya 380 poin. Jadi kalah jauh rekan-rekan ya. Dari sini kata Titi bisa dilihat bagaimana guru honor K2 berusaha semaksimal mungkin untuk lulus. Sayangnya karena afirmasi yang perbedaannya bagai langit dan bumi itu membuat mereka tersingkir.
Ini peserta punya cerdik mengerjakan soal teknis asal-asalan, tapi lolos ucapnya. Karena mereka terbantu dengan cerdik ini rekan-rekan ya. Nah, afirmasi cerdiknya. Karena mereka langsung mendapatkan nilai full. Yang dipersoalkan tambahnya adalah masalah keadilannya. Kalau mengerjakan asal-asalan begitu namanya meremehkan tes. Guru honor K2 sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi gagal karena kalah ranking dengan peserta yang memiliki modal awal 500 poin. Tapi perlu juga ketahui bahwa banyak juga K2 yang sudah memiliki cerdik. Jadi ada juga yang lulus pada waktu itu rekan-rekan ya. Nah, mereka juga memiliki cerdik dengan nilai imbang. Jadi mereka hanya diranking berdasarkan nilai sosiokultural dan manajerialnya. Perhonor jauh hari sudah memprediksi bahwa guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru atau yang PPG akan mendominasi kelulusan seleksi P3K. Terbuktikan banyak yang lulus guru swasta dan lulusan PPG. Tapi sebagaimana di awal dikatakan oleh Menteri Anas, bahkan di video sebelumnya rekan-rekan bisa lihat juga itu live disampaikan oleh Menteri Anas dan juga Bapak Bima Haryawi Wisana, bahwa akan dilakukan revisi terkait kelulusan tersebut, termasuk passing grade dan afirmasinya. Jadi kita menunggu informasi selanjutnya rekan-rekan ya. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.